digital dengan dosen pembimbing Pak Joko Wisudyo dengan materi rangkaian kombinasi. Dengan anggotanya yaitu saya sendiri Muhammad Rizky Faizal, Saya Muhammad Rizky Ramadan. saya Arif Kawan. saya Minta Abdani. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama ada rangkaian kombinasi. Apa itu rangkaian kombinasi? Rangkaian kombinasi adalah rangkaian logika digital yang outputnya hanya bergantung pada kombinasi input saat itu. Rangkaian ini tidak memiliki memori dan tidak menyimpan kondisi sebelumnya. Output langsung dihasilkan sesuai perubahan input melalui operasi logika seperti AND, OR, NOT, atau lain sebagainya. Ciri-cirinya, yang pertama tidak memiliki elemen penyimpan. Yang kedua, output selalu terkait langsung dengan input, dirancang menggunakan ekspresi Boolean, dan output berubah seketika sesuai dengan perubahan input. Contoh penggunaannya, yang pertama kalkulator digital, fungsinya operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Rangkaian kombinasi yang digunakan yaitu full adder untuk operasi penjumlahan biner, kode biner ke desimal atau BCD, berfungsi mengubah hasil perhitungan menjadi format desimal untuk tampilan. Yang kedua ada selector input atau multiplexer. Fungsinya memilih satu dari berbagai input berdasarkan sinyal kontrol. Penggunaannya pada sistem komunikasi untuk memilih sinyal data dan pada bagian dalam komputer untuk membaca data dari memori tertentu. Yang ketiga ada decoder dan encoder. Fungsinya mengubah kode input menjadi output tertentu. Penggunaannya dalam tampilan 7 segmen untuk mengubah angka biner menjadi angka desimal. Kalau encoder dalam sistem pengodian data seperti konversi tombol, keypad menjadi kode biner. Yang keempat ada komparator. Fungsinya membandingkan dua nilai biner dan menghasilkan output sesuai hasil perbandingan. Penggunaannya dalam sistem pengurutan data dan juga pada pengendalian suhu atau parameter lainnya. Yang kelima ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Fungsinya melakukan operasi aritmatika dan logika. Penggunaannya sebagai bagian dari prosesor komputer. Yang keenam, kontrol lampu lalu lintas. Fungsinya mengatur nyala lampu merah, kuning, dan hijau berdasarkan logika waktu tertentu. Rangkaiannya, kombinasi yang digunakan merupakan untuk mendeteksi sinyal waktu atau sensor kendaraan. Contoh rangkaian dalam penggunaan. Satu, rangkaian full adder untuk kalkulator digital. Full adder digunakan untuk menjumlahkan 2 bit biner dan menghasilkan hasil penjumlahan sum serta sisa yaitu carry. Yang kedua ada rangkaian multiplexer. Dalam selector input, multiplexer memilih salah satu input berdasarkan sinyal kontrol, misalnya memilih data dari beberapa sensor. Yang ketiga ada decoder untuk 7 segmen display. Mengubah kode biner 4 bit menjadi sinyal untuk menyalakan segmen tertentu dalam tampilan digital. Inputnya kode biner yaitu 0 sampai 9, outputnya aktivasi segmen pada display. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat tentang prinsip-prinsip kerja rangkaian kombinasi. Rangkaian kombinasi bekerja dengan menghasilkan output yang sepenuhnya bergantung pada kombinasi input. Saat itu tanpa memerlukan elemen memori. Prinsip utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, input menentukan output. Ini setiap kombinasi input menghasilkan output tertentu sesuai fungsi logika yang dirancang. Yang kedua, menggunakan gerbang logika. Rangkaian dibangun dari gerbang logika dasar seperti AND, OR, dan NOT untuk memproses data. Yang ketiga, tidak ada memori. Yang ini tidak menyimpan keadaan sebelumnya. Semua hasil dihitung ulang berdasarkan input saat ini. Keempat, ada ekspresi Boolean. Iya, boleh ya. Yang keempat ada ekspresi Boolean. Operasi pada rangkaian dapat dipresentasikan sebagai ekspresi Boolean yang kemudian diwujudkan dalam bentuk fisik menggunakan gerbang logika. Yang kelima yaitu respon instan. Output langsung berubah saat input berubah tanpa adanya penundaan yang signifikan selain waktu propagasi gerbang logika. Contoh sederhananya ialah penjumlahan biner.
Dalam half adder atau penjumlahan biner sederhana, output terdiri dari sum yang ini menghasilkan hasil penjumlahan. Lalu ada carry yaitu menunjukkan sisa dari penjumlahan. Logika bekerja berdasarkan tabel kebenaran untuk operasi XOR dan AND. Selanjutnya kita masuk ke bagian penjumlahan adder. Untuk penjumlahan adder itu tersendiri merupakan sebuah rangkaian yang dimana selalu digunakan dalam operasi penjumlahan biner pada sistem digital. Nah, untuk penjumlahan adder sendiri pertama kali muncul pada masa perkembangan komputer digital sekitar abad 20 di masa teknologi komputer masih berbasis logika ALU. Yang dimana pelopor dari penjumlahan adder itu sendiri, Claude Shannon, yang dikenal sebagai bapak teori informasi, mengembangkan konsep penjumlahan adder ini dengan tujuan Shannon ingin menunjukkan bagaimana aljabar Boolean itu dapat diterapkan dengan desain rangkaian elektronik. Nah, sehingga penggunaan penjumlahan adder ini mulai dilakukan akibat kebutuhan dalam perancangan sistem komputasi yang bisa dijalankan operasi aritmatika sederhana dengan cepat. Nah, kemudian untuk penjumlahan adder ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah half adder dan juga full adder. Nah, untuk half adder, definisi dari half adder itu adalah rangkaian logika sederhana yang digunakan untuk menjumlahkan dua bit biner. Nah, maksudnya di sini rangkaian ini memiliki dua input. Yang pertama input A dan juga input B yang menghasilkan dua output. Nah, untuk output yang pertama itu ada sum yang disimbolisasikan dengan simbol S. Itu menghasilkan penjumlahan bit biner. Nah, yang kedua itu adalah output carry yang dimana disimbolisasikan dengan C. Untuk carry ini merupakan bit pembawa jika terjadinya ada penjumlahan yang menghasilkan nilai yang lebih dari satu. Nah, misalkan jika ada penjumlahan yang misalnya biner 1 ditambah dengan biner 1, nah itu sumnya kan adalah 0. Nah, nanti sum dengan 0 ini dia membawa angka 1 ya, dan angka 1 ini baru bisa disebut sebagai carry-nya. Nah, yang kedua adalah full adder. Nah, untuk definisi dari full adder sendiri itu adalah rangkaian logika yang digunakan untuk menjumlahkan 3 bit biner. Nah, rangkaian ini memiliki 3 output. Yang pertama output A sebagai bit pertama, output B sebagai bit kedua, dan output sin sebagai bit pembawa dari penjumlahan sebelumnya. Yang sin ini merupakan singkatan dari carry in. Nah, untuk full adder ini juga menghasilkan 2 output. Yang pertama itu sum yang disimbolisasikan dengan S sebagai bentuk hasil dari penjumlahannya. Yang kedua adalah carry out sebagai bentuk bit pembawa keluar. Nah, untuk skema rangkaiannya full adder dapat dibangun menggunakan 2 half adder atau 1 OR dengan gap. Dan bedanya dengan half adder, kalau untuk half adder skemanya itu sebuah gerbang SOR untuk menghasilkan output sum dan sebuah gerbang AND untuk menghasilkan output carry. Nah, untuk tabelnya bisa ditampilkan di sini. Dan untuk mengetahui half adder dengan full adder bisa dilihat dari tabel yang ini. Baik, selanjutnya adalah multiplexer atau MAC. Apa itu multiplexer? Multiplexer adalah perangkat logika digital yang memiliki salah satu dari banyaknya input data dan meneruskan ke satu output tunggal. Dengan kata lain, multiplexer bertindak seperti saklar elektronik yang mengontrol aliran data dari banyak sumber ke satu tujuan. Komponen utamanya itu ada input data, banyak sumber data yang ingin dipilih, dan yang kedua ada selektor, sinyal kendali untuk menentukan input mana yang akan diteruskan ke output. Dan output satu saluran yang menerima data di input terpilih. Fungsi multiplexer yang pertama menghemat jalur koneksi dengan menghubungkan banyak sinyal ke dalam satu jalur, dan yang kedua digunakan dalam komunikasi data seperti memilih saluran dalam jaringan, dan yang ketiga membantu mengarahkan data di CPU atau perangkat digital lainnya. Dan selanjutnya ada contoh ilustrasi penerapan multiplexer. TV channel sektor memiliki saluran TV, dan yang pertama itu ada input. Bayangkan Anda memiliki 4 saluran TV A, B, C, D, dan yang kedua output.
Anda hanya dapat menonton satu saluran TV di layar TV Anda pada satu waktu. Dan yang ketiga, sinyal kontrol. Remote TV Anda digunakan untuk memilih saluran yang ingin ditampilkan di layar. Dan cara kerjanya, jika Anda menekan angka 1 di remote, maka saluran A tampil di layar. Dan jika Anda menekan angka 2, maka saluran B yang tampil di layar. Jadi, multiplexer memilih satu dari banyaknya saluran input untuk ditampilkan di layar output berdasarkan pilihan Anda di remote sinyal kontrol. Jadi, Demux mengarahkan aliran dari satu input air dari keran ke salah satu output pipa berdasarkan tombol kontrol. Kesimpulannya, rangkaian kombinasi adalah jenis rangkaian logika di mana keluaran atau output hanya bergantung pada kombinasi masukan atau input tanpa mempertimbangkan kondisi sebelumnya. Rangkaian ini menjadi dasar perangkat digital karena kemampuannya untuk melakukan operasi logika sederhana seperti AND, OR, NOT, serta operasi lebih kompleks seperti penjumlahan atau adder, pengualian atau encoder, dan pemilihan data atau multiplex cell. Tentunya rangkaian ini tidak akan lepas dari tujuan untuk menyediakan fungsi logika dasar sederhana. Dan yang terakhir itu adalah contoh penerapannya. Nah, di sini ada beberapa banyak contoh penerapan ya pada aplikasi sederhana. Misalnya untuk yang paling sering kita lihat di luar itu ada lampu lalu lintas atau traffic light controller. Nah, di mana rangkaian dari lampu lalu lintas ini menggunakan kombinasi decoder. Nah, untuk dari fungsinya sendiri itu mengontrol nyala lampu merah, kuning, dan hijau berdasarkan masukan logika tertentu. Nah, untuk contohnya dengan memasukkan logika yang dapat berupa sebuah pengatur waktu atau sensor kendaraan, dan rangkaian decoder ini hanya memastikan satu lampu yang menyala setiap satu waktu. Baik, selanjutnya ada pemilihan saluran TV ada menggunakan MUX. Rangkaian kombinasi yang digunakan adalah multiplexer, yaitu berfungsi memilih satu saluran dari banyak sinyal siaran berdasarkan sinyal kontrol. Contohnya ketika kita memilih saluran TV menggunakan remote, multiplexer bekerja untuk menampilkan sinyal dari saluran yang kita pilih. Dia tidak akan pindah ke saluran yang lain. Yang selanjutnya ada kalkulator digital sederhana. Rangkaian komunikasi yang digunakan full adder. Fungsinya menambahkan dua angka binar dengan mempertimbangkan carry atau bawaan. Contohnya, dalam sebuah kalkulator, ketika Anda menekan tombol untuk menjumlahkan dua angka, rangkaian full adder di dalam kalkulator memproses bilangan binar untuk memberikan hasil penjumlahan. Contoh penerapan yang keempat ada sistem alarm sederhana. Rangkaian kombinasi yang digunakan adalah AND atau OR gates. Fungsinya memantau kondisi sensor seperti pintu, jendela, atau gerakan dan memberikan alarm jika kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya jika pintu terbuka dan gerakan terdeteksi, alarm itu akan berbunyi. Mungkin segitu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mungkin ada beberapa dari kami juga yang salah penyampaian, tapi mohon maaf untuk itu. Mungkin ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.